Fakta DNA teroris Osama bin Laden sebagai sepupu Balwi, kenapa tidak mengaku cucu Nabi? Tulisan Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani tanggal 2 November 2025. Saya diinformasikan tulisan ini tanggal 2 November pagi, namun karena kesibukan dan lain hal sebagainya baru bisa saya bacakan videonya, bacakan dalam bentuk video di tanggal 3 November ini. Teman-teman yang mau membacanya sendiri silakan ke pwils.net, linknya saya letakkan di kolom deskripsi video ini. Fakta DNA teroris Osama bin Laden sebagai sepupu Balwi. Kenapa tidak mengaku cucu Nabi? Sebuah fakta ketika terungkap kadang memang sangat menyakitkan. Balwi yang sudah ratusan tahun mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, hari ini terbongkar kepalsuannya secara ilmiah dari segala sisi. Tidak ada lagi bagi mereka tempat untuk menghindar kecuali mengharap orang-orang bodoh masih mau mempercayainya. Siapa yang tidak kenal Usama bin Laden? Seorang teroris internasional yang mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang ini ternyata adalah sepupu jauh klan Ba'alwi. Hasil tes DNA dari Muhammad bin Usama bin Laden mengungkap fakta genetik adanya kakek bersama jalur laki-laki antara Usama bin Laden dan klan Ba'alwi. Anehnya, kedua sepupu garis laki-laki ini tidak kompak. Yang satu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi tidak. Akun X YDNA Sequencing in Syria menampilkan hasil tes DNA Muhammad bin Usama bin Laden seperti berikut. GM201, L89, L156, P15, L1259, L30, M406, PF3299, PF3293, PF3296, FT26293, PF3302, Y33232, Y32613. Hasil tes DNA tersebut identik dengan DNA Ba'alwi dari Indonesia, Agus Arslan Al-Habsyi. Ia terkonfirmasi sebagai keturunan GM201, sebagaimana diumumkan oleh Family Tree DNA. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email kan. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Aneh lah. Tidak ada gitu kan. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini Menurut peneliti BRIN, Dr. Sugeng Sugiarto, dari 180 orang yang mengaku Ba'alwi, ada 75 orang yang mempunyai induk haplogrup GM201 dengan subklat Y32613. Sementara sisanya berhaplogrup beragam dari O, E, R, dan lain-lain. Subklat Y32613 hidup 950 tahun yang lalu. Artinya, orang-orang yang mempunyai subklat tersebut mempunyai satu kakek bersama 950 tahun yang lalu. Artinya pula antara leluhur Agus Arslan Al-Habsyi dan leluhur Usama bin Laden 950 tahun yang lalu adalah bersaudara. Hasil tes DNA Usama bin Laden ini menambah kuat terbongkarnya kepalsuan nasab Ba'alwi, di mana dua orang bersaudara yang satu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi tidak. Pengakuan klan Ba'alwi bahwa leluhurnya adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, sementara pengakuan keluarga Usamah leluhurnya adalah dari Bani Kindah. Ketika leluhur Usama bin Laden dan Ba'alwi 950 tahun yang lalu adalah bersaudara, maka kita hitung tahun ini adalah tahun 1447 Hijriah. Kemudian kita kurangi 950 tahun, hasilnya adalah 497. Jadi keluarga Usamah dan Ba'alwi bertemu di kakek bersama yang hidup tahun 497 Hijriah. Pertanyaannya, siapakah kakek Ba'alwi yang hidup di tahun 497 Hijriah? Kita lihat di catatan keluarga Ba'alwi bahwa kakek Ba'alwi yang hidup di tahun itu adalah seorang tanda kutip ulama besar bernama Alwi bin Muhammad. Lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi bin Muhammad dalam kitab keluarga Ba'alwi dicatat mempunyai dua anak, yaitu Ali Kholi Qasam dan Salim. Dikutip dari Samsuz Zohirah halaman 70. Seharusnya Alwi bin Muhammad juga adalah kakek Usama bin Laden dari anaknya yang bernama Salim. Pertanyaannya, kenapa hari ini silsilah keluarga Ba'alwi dan Usamah berbeda? Kenapa keluarga Usama bin Laden tidak mempunyai kakek garis laki di 950 tahun yang lalu bernama Alwi bin Muhammad? Jawabannya, salah satu di antara keduanya pasti ada yang berdusta. Pertanyaannya, siapa di antara mereka berdua yang berdusta?
Berdasarkan penelitian penulis, yang berdusta adalah keluarga Balwi, bukan keluarga Usamah bin Laden. Kenapa? Karena silsilah keluarga Balwi yang mengaku bahwa Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid adalah seorang sayyid, karena Ubaid adalah anak dari seorang sayyid terkenal bernama Ahmad bin Isa. Tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab di masa hidupnya Alwi. Kitab-kitab nasab yang hidup di masa hidupnya Ubaid, Alwi dan Muhammad seperti kitab Tahzibul Ansab, Al-Majdi dan Muntakilah tidak mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab-kitab sejarah dari mulai abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah pun tidak ada yang mencatat bahwa tahun 490 Hijriah ada seorang ulama bernama Alwi bin Muhammad. Maka nama Alwi bin Muhammad ini jelas nama fiktif. Lalu siapa leluhur mereka yang hidup 950 tahun yang lalu itu? Jawabannya, namanya tidak terdeteksi dan terverifikasi. Yang jelas, ia adalah seorang yang berhaplogrup G, Gatel, dengan sublet Y32613. Kita sebut saja Syekh GY32613. Gatel, Yankee, angka 3, angka 2, angka 6, angka 1, angka 3. Dan Syekh GY32613 ini adalah kakek bersama yang menurunkan keturunan di antaranya Usamah bin Laden dan Umar bin Hafidz. Anehnya, dua keturunan dari satu orang yang sama ini silsilahnya berbeda. Usamah mengaku keturunan Kindah, sedangkan Umar bin Hafidz mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu menambah kuat terbongkarnya kepalsuan nasab Umar bin Hafidz. Karena keluarga Nabi Muhammad SAW harus berhaplogrup J1, Jakarta angka 1, sedangkan keluarga Umar bin Hafidz berhaplogrup G, Gatel. Apakah masih ada sepupu-sepupu Balwi yang tidak mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya masih banyak, dan semuanya tidak mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh keluarga Botar di Oman. Keluarga Botar di Oman mempunyai sublet GZ28113, sumber dari familytreedna.com. GZ28113 merupakan sublet dari GY68554, sumber wayful.com. GY68554 milik keluarga Botar bertemu dengan GY32613 milik keluarga Balwi di sekitar 950 tahun yang lalu sebagai sepupu. Siapa leluhur Ba'alwi di sekitar 950 tahun yang lalu? Jawabannya adalah Alwi bin Muhammad. Sesuai versi tradisional Ba'alwi, keluarga Botar ini juga seharusnya sekarang mengaku keturunan Nabi karena ia sepupu garis laki keluarga Balwi. Pertanyaannya, mengapa sekarang keturunannya di Oman tidak mengaku keturunan Nabi? Jawabannya, karena pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi baru muncul di tahun 895 Hijriah tanpa mengajak sepupunya dari keluarga Botar. Semakin lama fajar menyingsing, semakin tampaklah indah wajah sang kekasih. Namun bersamaan dengan itu, semakin tampaklah pula raut wajahnya yang tengah dalam duka. Bilakah malam tak pernah pergi, sang fajar tak pernah menghampiri, dan matahari tak pernah menyinari, agar aku terus dapat bersama sang kekasih yang cantik riang gembira seperti wajahnya di kemarin hari, tanpa harus menerima kenyataan bahwa malam ini wajah riang itu telah berganti. Senyum itu telah pergi. Kibin, sanggupkah engkau menerima kenyataan ini? Dari yang mencintaimu, Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.